Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davitan, mahasiswa STI Pembangunan Tanjung Pinang dengan NIM 226222125, kelas akuntansi malam 2, mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Ibu Novika Idriati SEMAK. Baik, kepada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDP-PLKS. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut dari lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu kerangka dasar. Secara garis besar, kerangka dasar itu artinya rumusan konsep. Yang artinya, rumusan konsep ini mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya. Laporan keuangan syariah merupakan alat penting bagi entitas syariah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas bagi stakeholder. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDP-PLKS menyediakan panduan yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa konsistensi dan kualitas laporan keuangan syariah. Selanjutnya ialah tujuan dan prinsip-prinsip dasar KDP-PLKS. Tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka dasar yang komprehensif dan konsisten bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat diandalkan, relevan, dan dapat dipahami oleh penggunanya. Prinsip-prinsip KDP-PLKS didasarkan pada prinsip Islam termasuk prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan mematuhi hukum Islam dan mencerminkan nilai-nilai etika yang mendasari keuangan syariah. Selanjutnya ialah persamaan antara KDP-PLKS dan KDP-PLK. Secara tujuan dasar, KDP-PLKS maupun KDP-PLK bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi penggunaan laporannya. Selanjutnya, struktur dasar. Keduanya memiliki struktur dasar yang serupa dengan komponen utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang terakhir, konsep akuntansi. Keduanya menggunakan konsep akuntansi dasar yang sama seperti pencocokan pendapatan dan biaya, serta pengakuan aset dan liabilitas. Perbedaan utama antara KDP-PLKS dan KDP-PLK. Secara prinsip, KDP-PLKS mempertimbangkan prinsip etika Islam dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan syariah mematuhi hukum Islam dan mencerminkan nilai-nilai etika yang mendasari keuangan syariah. Secara komponen, KDP-PLKS memiliki beberapa komponen yang unik tidak terdapat dalam KDP-PLK, seperti laporan zakat dan wakalah yang mencerminkan aktivitas transaksi spesifik dalam keuangan syariah. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, KDP-PLKS, yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Yang artinya, kegiatan komersial ini meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik ekonominya. Menurut KDP-PLKS paragraf 69. Unsur-unsur yang terdapat yang berkaitan dengan laporan keuangan, laporan posisi keuangan, yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas syariah. Yang kedua, kewajiban, yaitu hutang entitas syariah masa kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi jangka panjang eh, dari individu dan pihak lainnya yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir ada ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas syariah serta dikurangi dengan kewajiban dan dana syirkah temporer. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Ini masih dalam komponen laporan keuangan kegiatan komersial. Laporan laba rugi yaitu ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lainnya seperti imbal investasi. Format umum laporan laba rugi ini mengacu pada penyajian laporan keuangan syariah dan
KDPPLKS yang diterbitkan oleh IAI pada tahun 2007. Unsur-unsur yang terdapat dalam eh, laporan laba rugi yaitu yang pertama ada penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 1 tahun periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal menurut KDPPLKS paragraf 97. Yang kedua ada beban. Beban yaitu penurunan manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak dapat menyangkut pembagian dan penanaman modal menurut KDPPLKS paragraf 97. Yang ketiga yaitu hak pihak ketiga atau bagi hasil, yaitu eh, bag- bagi hasil antara hasil pemilikan dana atas keuntungan dan kerugian investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Yang terakhir adalah zakat. Zakat merupakan besarnya zakat yang harus dikeluarkan perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Selanjutnya, komponen LK yang mencerminkan kegiatan sosial. Dalam komponen laporan keuangan memiliki beberapa laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Yang ketiga, kegiatan tanggung jawab khusus entitas syariah. Yang kedua yaitu KDPPLK. Sama seperti KDPPLKS, ada posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya ada ketentuan penyajian dan pengungkapan dalam KDPPLKS. Yang pertama, dari secara penyajian, laporan keuangan syariah harus disajikan secara terstruktur dan sistematis dengan format dan klasifikasi yang jelas. Dari secara pengungkapan, KDPPLKS mewajibkan entitas syariah untuk mengungkapkan informasi tambahan yang seperti transaksi syariah spesifik, prinsip akuntansi syariah yang digunakan, dan risiko syariah yang dihadapi. Oke, yang terakhir yaitu peran KDPPLKS dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, secara kualitas, KDPPLKS meningkatkan kualitas laporan keuangan syariah dengan memastikan konsistensi dan transparansi. Yang kedua, secara akuntabilitas, KDPPLKS mendukung akuntabilitas entitas syariah pada stakeholder dengan menyediakan informasi keuangan yang relevan dan terpercaya. Yang terakhir, kepercayaan, yaitu KDPPLKS memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap laporan keuangan syariah yang memberikan kerangka dasar terstruktur dan kredibel. Baik, sekian presentasi pemaparan materi saya hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.